Terima kasih kepada seluruh umat paroki Lubang Buaya. Ini ketentu pembangunan gereja jadi pakai biaya. Kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan Bapak Uskup dalam pembangunan Gereja Kalvari. Keuskupan Agung Jakarta menggelontorkan dana yang sangat besar bagi Gereja Kalvari itu, makanya tadi keserimpet lubang biaya tadi. Itu adalah tanda restu dan perhatian Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo bersama dengan seluruh Keuskupan Agung Jakarta akan pembangunan Gereja Kalvari ini. Maka itu saya mengundang umat untuk senantiasa giat dan ikut dalam komitmen pembangunan Gereja Kalvari. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Para ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, bersama-sama dengan seluruh gereja kita merayakan pesta salib suci. Dan pada hari ini pula kita akan menghantar saudari-saudara kita, anak-anak kita, untuk menerima sakramen Krisma. Semoga berkat anugerah Roh Kudus, saudari-saudara kita, anak-anak kita yang akan menerima sakramen Krisma ini terus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita bawa pula ke hadapan Tuhan ujub pribadi kita masing-masing, ujub keluarga, dan komunitas kita. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Yang berbahagia para calon penerima sakramen penguatan. Bersama-sama dengan orang tua, keluarga, para pendamping, panitia penguatan, dewan paroki, dan seluruh umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada para calon penerima sakramen penguatan. Kita semua tahu menerima sakramen penguatan ini bukan soal umurnya sudah memenuhi syarat, maka menerima sakramen penguatan. Menerima sakramen penguatan adalah suatu keputusan iman. Keputusan untuk selalu memberikan tempat, memberikan ruang, memberikan waktu kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Semakin Roh Kudus itu memimpin hidup kita, maka kita akan selalu memilih, bukan sekedar yang gampang atau menyenangkan, tetapi selalu memilih yang baik dan yang benar, dan tentu saja melaksanakannya. Contohnya tentu saja adalah Yesus sendiri, yang sejak kelahirannya, hidupnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Ia dikandung dari Roh Kudus. Ketika dibaptis, Roh Kudus turun atas dirinya. Ketika dikodai di padang gurun, ia disertai Roh Kudus. Ketika tampil pertama kali, ia mengatakan, Roh Kudus ada padaku. Itulah sebabnya Yesus selalu berjalan di jalan yang lurus sesuai dengan perutusan yang ia terima dari Bapanya. Dan perutusan itu berakhir di
disalib. Dan pada hari ini kita merayakan pesta salib suci. Dan kalau kita berbicara mengenai salib, kadang-kadang kita berpikir bahwa salib itu beban. Sering kita mendengar orang berkata, saya sedang menerima salib. Itu artinya sedang susah, sedang berbeban. Tidak demikian yang dikatakan di dalam Injil. Ada sisi lain. Salib adalah peninggian. Di salib, Yesus memberikan segala-galanya. Oleh karena itu, ia ditinggikan, ia dimuliakan. Sisi lain dari salib adalah pemuliaan. Nah, kita semua dipanggil nanti sebelum Krisma diterimakan, para calon akan didoakan dengan doa ini. Semoga berkat pengurapan Roh Kudus, mereka menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kristus yang seluruh hidupnya dipimpin oleh Roh. Semakin sempurna di dalam Kristus, semakin serupa dengan Kristus, berarti semakin membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, petunjuk-petunjuk apa yang dapat menjelaskan kepada kita bahwa kita membiarkan hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus? Jawabannya, kalau kita selalu memilih yang baik dan yang benar, bukan yang gampang dan yang menyenangkan saja. Paus Fransiskus memberikan contoh yang sangat sederhana. Beliau menampilkan contoh dari seorang ibu. Saya ceritakan apa indikatornya semakin serupa dengan Kristus, semakin membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nanti bapak-bapak dapat mencari contoh sendiri. Paus memberi contoh ini. Seorang ibu pergi berbelanja. Di tempat belanja ia berjumpa dengan tetangganya, maka mulailah pembicaraan seru. Sampai pada suatu titik mereka mulai bergosip. Gosip itu bicara jelek tentang orang lain. Tetapi ibu itu mengatakan, tidak, saya tidak ingin berbicara jelek tentang orang lain. Paus mengatakan satu langkah maju menuju kesempurnaan kasih, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ibu itu pulang ke rumah, sudah lelah. Tetapi salah seorang putranya minta waktu, ingin menceritakan harapan-harapan dan mimpi-mimpinya. Meskipun ibu itu lelah, ia duduk mendengarkan dengan penuh perhatian putranya itu. Paus mengatakan, satu tangga naik lagi menuju kesempurnaan, semakin serupa dengan Kristus. Kali lain, ibu itu merasa cemas. Ia ingat ada Bunda Maria penolong abadi. Maka dia mengambil rosario dan berdoa. Berdoa rosario, mohon kekuatan, mohon penyertaan Bunda Maria. Paus mengatakan satu langkah maju lagi menuju kesempurnaan Kristus. Pilihan yang baik dan yang benar. Berbicara jelek tentang orang lain itu gampang dan menyenangkan, tetapi tidak baik dan tidak benar. Ibu itu tidak memilih itu. Menolak kesempatan untuk berbicara dengan anak meskipun lelah, itu gampang dan mudah. Tetapi ibu itu memilih yang baik untuk putranya. Ketika cemas, memilih pergi ke mall atau ke tempat hiburan itu mungkin menyenangkan dan gampang. Tetapi ibu tidak memilih yang itu. Memilih berdoa rosario. Paus memberikan contoh yang terakhir. Kali lain ibu itu keluar rumah. Ia melihat seorang pengemis yang kelihatan lelah dan sendirian. Ibu itu mendekati pengemis itu, menyapanya dengan kata-kata yang bersahabat. Paus mengatakan, satu langkah maju lagi menuju kesempurnaan Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, khususnya para calon penerima sakramen penguatan, dengan menerima pengurapan Roh Kudus,
Ibu dan bapak, anak-anak sekalian, diharapkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jalannya lewat pilihan-pilihan sehari-hari yang sederhana. Itulah jalan menuju kesempurnaan kasih seperti Kristus. Sebetulnya nenek moyang kita juga sudah meninggalkan pesan-pesan seperti itu lewat berbagai macam dongeng. Saya ingin mengakhiri renungan ini dengan menceritakan suatu dongeng. Dongengnya bersumber pada satu batu relief. Batu relief itu batu berukir yang terdapat di Candi Borobudur di Jawa Tengah. Kalau nanti suatu ketika sempat pergi ke sana, kalau dengan pengantar bertanya pasti ditunjukkan batu relief itu ada di mana. Kalau dicari sendiri pasti tidak ketemu, begitu banyak ratusan ribu batu relief. Di batu itu ada gambar. Yang pertama adalah gambar seorang yang sudah senior. Kenapa senior? Karena badannya bongkok dan dia memakai tongkat. Di depannya ada 4 binatang. Yang pertama, kera, paling depan. Di dalam batu relief itu, kera itu membawa pisang. Di belakangnya berang-berang. Berang-berang itu binatang yang suka memakan ikan dan mencuri ikan di kolam-kolam. Dia juga membawa ikan. Di belakangnya lagi ada serigala. Serigala itu membawa mangkok. Kata yang punya cerita isinya susu. Paling belakang ada kelinci. Kelinci yang tidak membawa apa-apa. Nah, di balik batu relief itu ada dongeng begini. Ada seorang yang ingin menjadi sempurna seperti Kristus, sempurna cinta kasihnya. Maka dia mengembara. Dalam pengembaraan ia berubah menjadi kelinci. Namanya dongeng, jadi semuanya bisa diceritakan. Ketika mengembara, kelinci itu mendapat kawan 3 binatang tadi. Dalam pengembaraan itu mereka berjumpa dengan peziarah, seorang senior bongkok memakai tongkat. Ketika bertemu dengan orang senior itu, ke-4 binatang itu berhenti dan satu persatu berkata begini. Yang paling depan kera. Dia mengatakan begini, Bapak kelihatan letih, pasti sudah berjalan jauh. Ini saya membawa pisang. Silahkan Bapak ambil pisang, Bapak akan segar kembali. Pisang diberikan, dimakan oleh peziarah tadi. Waktu itu kera masih bisa bahasa Indonesia, maka dia omong pakai bahasa Indonesia. Di belakangnya ada berang-berang, dia bawa ikan. Dia berkata begini, Bapak, kalau hanya pisang kurang gizi. Ini saya membawa ikan, ambil, makanlah, nanti Bapak bisa melanjutkan perjalanan. Ikan diberikan, dimakan. Binatang yang ketiga, apa tadi? Serigala. Saya mengetes, saya didengarkan apa enggak ini? Serigala membawa mangkok berisi air susu. Dia berkata begini, Pak, kalau hanya makan pisang dan makan ikan nanti keselak. Saya membawa semangkok air susu, silahkan minum. Mangkok diambil, diminum. Yang paling belakang kelinci. Kelinci jadi-jadian. Dia tidak membawa apa-apa. Sesudah berpikir sejenak, dia berkata begini, Bapak tidak seperti kawan-kawan saya tidak membawa apa-apa. Oleh karena itu, tangkaplah saya, sembelihlah saya, masaklah saya, makanlah saya. Ceritanya hanya sampai di situ. Tidak perlu ditambahkan kelincinya jadi ditangkap apa enggak. Tetapi pesannya sudah sangat jelas. Hanya menurut yang punya cerita, sejak saat itu dikenal yang namanya sate kelinci. Ini dongeng, warisan atau cara leluhur kita mewariskan nilai-nilai kesempurnaan hidup. Ini dongeng.
Yang kita rayakan pada hari ini, salib suci, Kristus yang tersalib, itu bukan dongeng. Dia adalah sang manusia yang memanggil kita menjadi murid-muridnya, menjadi semakin sempurna seperti Kristus. Dan untuk itu kekuatan manusia tidak mungkin mencapainya. Oleh karena itu, lewat gereja, kepada kita lewat sakramen penguatan dianugerahkan Roh Kudus yang menjadi kekuatan bagi kita untuk selalu memilih yang baik dan memilih yang benar, supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Marilah kita saling mendoakan agar keyakinan seperti itu menjadi semakin nyata di dalam hidup kita. Dengan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Bapak Kardinal yang kami hormati, pada hari ini kami umat Paroki Lubang Buaya menghantar saudara-saudari kami sebanyak 187 orang yang ingin menerima sakramen penguatan. Beberapa waktu sebelum ini, kami telah mempersiapkan saudara-saudari kami ini melalui pembelajaran dan aksi nyata, supaya pantas untuk menerima sakramen penguatan sebagai kepenuhan inisiasi dan dikukuhkan keanggotaannya dalam Gereja Kristus. Oleh karena itu, kami mohon kesediaan Bapak Kardinal untuk menerimakan sakramen penguatan kepada saudara-saudari kami ini. Terima kasih kepada seluruh umat Paroki Lubang Buaya. Ini ketuntut pembangunan gereja jadi pakai biaya. Terima kasih kepada seluruh umat Paroki Lubang Buaya, khususnya para pembina, panitia yang dengan tekun telah menyiapkan dan membimbing warga paroki ini sampai pada kepenuhan inisiasi yang akan terlaksana pada hari ini. Para ibu dan bapak, saudari-saudara sekalian, sungguh telah berperan serta dalam karya pembinaan iman gereja, dalam karya kegembalaan kami. Maka dengan hati gembira, kami menyambut saudari-saudara kita ini, serta mengabulkan permohonan umat. Sebelum sakramen penguatan diterimakan, marilah kita bersama-sama memperbaharui janji baptis kita. Saudari-saudara terkasih, apakah saudari dan saudara menolak setan, segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Percayakah saudari dan saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudari dan saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudari dan saudara akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen Krisma dianugerahkan kepada saudari dan saudara secara istimewa, seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta? Percayakah saudari dan saudara akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Inilah iman kita. Inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekarang marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada anak-anaknya ini, yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerahnya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapannya mereka menjadi semakin serupa dengan Kristus Putra Allah. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali anak-anak-Mu ini dari air dan Roh Kudus, membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghibur kepada mereka. Semoga mereka Engkau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasehat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadah. Dan semoga mereka Engkau penuhi dengan roh takwa kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silahkan duduk kembali.
marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan, kami katakan hingga Bapak Uskup yang terkasih, di pesta nama salib suci, pesta nama gereja kami, dengan bangga kami umat paroki Lubang Buaya mempersembahkan Ordinarium Kalvari. Kami mohon Bapak Uskup berkenan menerima persembahan kami ini. Inilah ordinarium yang tadi kita gunakan dalam perayaan Ekaristi. Bapak Uskup yang terkasih, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, kami atas nama seluruh umat paroki Lubang Buaya Gereja Kalvari, kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan Bapak Uskup dalam pembangunan Gereja Kalvari. Keuskupan Agung Jakarta menggelontorkan dana yang sangat besar bagi Gereja Kalvari itu, makanya tadi keserimpet lubang biaya tadi. Itu adalah tanda restu dan perhatian Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo bersama dengan seluruh Keuskupan Agung Jakarta akan pembangunan Gereja Kalvari ini. Maka itu saya mengundang umat untuk senantiasa giat dan ikut dalam komitmen pembangunan Gereja Kalvari. Kami mempersembahkan Ordinarium Kalvari, itu adalah ordinarium yang tahun 2018 lalu Bapak Uskup usulkan kepada kami untuk ciptakan, namun setelah 1 tahun dan dipakai dalam pentahbisan imam baru di tahun 2019, rupanya banyak kekurangan. Sehingga kemudian saya menyerahkan ordinarium itu kepada tim liturgi Kalvari, dan demikianlah hasil koreksinya. Sehingga ini bukan lagi ordinarium saya, tapi ini ordinarium punya tim liturgi Kalvari. Karena saya tidak bisa alat musik, Bapak Kardinal. Bapak Uskup yang terkasih, ordinarium ini sedianya akan kami gunakan. Mohon restu dalam pentahbisan Gereja Kalvari tahun depan, kira-kira sekitar pesta nama yang ke-30. Ini adalah pesta nama yang ke-29. Dalam rasa syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih satu sama lain di antara kita, marilah kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita selalu dilimpahi berkat, perlindungan dan damai sejahtera. Dan semoga persaudaraan kita, pekerjaan kita sehari-hari dan pelayanan kita diteguhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Amin.